Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 kelas 2023A Etika Administrasi Publik. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan etika yakni pengabaian kepentingan publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Azhar dengan NIM 18. Perkenalkan, nama saya Nabila Aldana Arnolita dengan NIM 048. Perkenalkan, nama saya Naswa Melinda Putri Rapsari dengan NIM 045. Perkenalkan, nama saya Ainda Agustina dengan NIM 049. Perkenalkan, nama saya Reni Wahyu Medwanti dengan NIM 019. Oke teman-teman, setelah kita sudah perkenalan, kita lanjut aja ke pembahasan topik permasalahannya. Baiklah, berikut merupakan penjelasan serta analisis dari kelompok kami. Definisi dari pengabaian kepentingan publik ialah kondisi di mana keputusan, kebijakan, atau tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah, perusahaan, atau institusi lainnya yang tidak mempertimbangkan atau bahkan mengabaikan dampak dan kebutuhan masyarakat luas. Ini dapat terjadi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ada beberapa aspek penting yang dapat dianalisis terkait fenomena ini, yaitu Baik, di sini juga ada faktor penyebab. Yang pertama adanya korupsi dan konflik kepentingan. Salah satu penyebab utama pengabaian kepentingan publik adalah adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang lebih dominan. Misalnya pejabat publik yang terlibat dalam korupsi atau memiliki hubungan dekat dengan perusahaan tertentu mungkin akan mengutamakan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan masyarakatnya. Yang kedua adanya kurangnya akuntabilitas. Jika sistem pemerintahan atau lembaga tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk memantau atau mempertanggungjawabkan tindakan pengambilan keputusan, pengabaian terhadap kepentingan publik akan lebih sering terjadi. Yang ketiga adanya kurangnya partisipasi masyarakat. Jika masyarakat tidak dilibatkan atau tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, keputusan yang diambil cenderung akan condong atau lebih mengutamakan segelintir orang atau beberapa pihak saja. Baik, selanjutnya ada dampak negatif pengabaian kepentingan publik. Yang pertama ada ketidakadilan sosial. Pengabaian kepentingan publik seringkali memperburuk ketimpangan sosial karena kebijakan yang diambil hanya menguntungkan kalangan elit atau yang memiliki kekuasaan, sementara kelompok rentan terpinggirkan. Yang kedua ada penurunan kualitas layanan publik. Jika kebijakan dan alokasi sumber daya tidak mempertimbangkan kebutuhan publik, kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik akan menurun. Contoh kasus ada dua. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Banyak kota-kota besar dalam proyek-proyek pembangunan besar yang menguntungkan segelintir elit seringkali merusak lingkungan dan mengabaikan dampak terhadap masyarakat lokal. Misalnya, pembukaan lahan secara besar-besaran untuk kepentingan industri tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, penggusuran warga miskin. Dalam banyak kasus, proyek pembangunan infrastruktur di kota-kota besar menyebabkan penggusuran warga miskin tanpa adanya kompensasi yang memadai. Hal ini mencerminkan pengabaian terhadap hak dan kesejahteraan masyarakat yang paling rentan. Selanjutnya ada upaya dalam pengabaian kepentingan publik. Yang pertama, yaitu dengan meningkatkan partisipasi publik dengan cara meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme demokratis seperti musyawarah atau konsultasi publik. Dan yang kedua, yaitu dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dan institusi untuk membangun sistem akuntabilitas yang kuat guna mencegah korupsi dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dan yang ketiga, yaitu dengan pembangunan keberlanjutan.
Hal ini mengutamakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Peran media dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Media dan LSM ini sangat berperan penting dalam memantau dan mengungkap kasus-kasus pengabaian kepentingan publik. Media yang bebas ini dan independen dapat memberikan tekanan pada masyarakat, pemerintah, dan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan masyarakat. Untuk kesimpulannya, pengabaian kepentingan publik adalah masalah serius yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mencegahnya, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga swadaya masyarakat guna untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selalu mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta keseluruhannya. Kami juga mencantumkan dokumentasi beberapa kasus pengabaian kepentingan publik. Yang pertama ada kasus kerusakan lingkungan, dan yang kedua ada penggusuran rumah warga, dan yang terakhir yaitu kasus korupsi serta suap. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kata dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 kelas 2023A Etika Administrasi Publik. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan etika yakni pengabaian kepentingan publik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hana Azara dengan NIM 18. Saya Reni Wahyu Medianti dengan NIM 019. Saya Nasomia Linda Putri Apsari dengan NIM 045. Saya Nabila Aldana Arnolita dengan NIM 048. Oke, teman. Oh iya. Perasaan tadi bilangin lo orot. Oh iya. Bisa Reni langsung. Apa biarin? Gak usah jangan dihapus buat behind the skin. Contoh kasus ada 2. Yang pertama, kerusakan lingkungan.